Konsep warteg yang selama ini identik dengan makanan rakyat di Indonesia kini justru menjadi fenomena baru di Eropa. Media kuliner luar negeri mulai menyoroti bagaimana konsep sederhana ini perlahan menginvasi pasar makanan. Warteg atau warung Tegal menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan di Eropa. Makanan rumahan dengan harga terjangkau, pilihan lauk beragam dan rasa yang kuat. Konsep pilih lauk sendiri dinilai sangat praktis dan efisien, terutama bagi pekerja dan mahasiswa. Di sejumlah kota besar Eropa seperti Amsterdam, Berlin, hingga Paris, restoran dengan konsep mirip warteg mulai bermunculan. Menu seperti rendang, ayam goreng, tempe orek, sambal, hingga sayur santan justru menjadi favorit warga lokal. Banyak orang Eropa mengaku terkejut karena masakan di Indonesia bisa terasa familiar di lidah mereka, meski kaya rempah. Keunggulan lain dari makanan Indonesia adalah keberagamannya. Satu tempat bisa menyajikan puluhan menu berbeda, dari pedas hingga gurih, dari berbasis daging hingga vegetarian. Hal ini membuat pelanggan tidak mudah bosan, berbeda dengan banyak restoran barat yang menunya cenderung itu-itu saja. Fenomena ini menunjukkan bahwa makanan Indonesia tak lagi sekedar kuliner etnik, melainkan mulai diterima sebagai makanan sehari-hari di Eropa. Konsep warteg yang sederhana, murah dan kaya rasa kini justru menjadi jatah utama Indonesia dalam menaklukkan selera dunia. Bahkan makanan Indonesia kini semakin mencuri perhatian warga asing. Bukan hanya karena rasanya yang kaya rempah, tetapi juga karena keberagamannya yang membuat banyak bule mengaku tidak pernah bosan. Berbeda dengan masakan barat yang seringkali terbatas pada beberapa menu utama, kuliner Indonesia menawarkan puluhan hingga ratusan variasi masakan. Dari rendang, soto, nasi goreng, gado-gado hingga aneka sambal, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri rasa yang unik. Banyak warga asing menyebut keunggulan utama makanan Indonesia adalah fleksibilitasnya. Dalam satu tempat makanan mereka bisa memilih berbagai lauk dengan harga terjangkau. Konsep ini membuat mereka bisa makan enak setiap hari tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Selain itu, makanan Indonesia juga ramah bagi berbagai selera. Ada pilihan pedas, gurih, manis, hingga makanan berbasis sayur dan nabati seperti tempe dan tahu yang justru digemari bule karena dianggap sehat dan menyenangkan. Tak heran jika semakin banyak warga asing mengakui bahwa makanan Indonesia bukan hanya lezat, tetapi juga praktis dan bersahabat di kantong. Keberagaman rasa dan harga yang terjangkau menjadikan kuliner Indonesia sebagai salah satu makanan favorit yang sulit ditinggalkan. Restoran makanan Indonesia di berbagai negara mulai disebarkan. Semakin banyak warga asing atau bule yang secara terbuka mengakui keuntungan besar dari bisnis makanan Indonesia. Restoran kuliner Nusantara kini mulai tersebar di berbagai negara dan menunjukkan tren yang terus meningkat. Para pemilik restoran asing menyebut makanan Indonesia memiliki keunggulan yang jarang dimiliki kuliner lain. Bahan bakunya relatif murah, proses masaknya fleksibel, namun cita rasanya kuat dan mudah diterima oleh lidah internasional. Menu seperti rendang, nasi goreng, sate, soto, hingga tempe dan sambal disebut selalu memiliki pasar. Bahkan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Asia Timur, restoran masakan Indonesia justru dipenuhi pelanggan lokal. Bukan hanya diaspora Indonesia, banyak bule mengaku konsep penyajian ala warteg atau home food membuat operasional restoran lebih efisien. Satu dapur bisa menghasilkan banyak menu, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan perputaran pelanggan. Hal inilah yang membuat bisnis masakan Indonesia dinilai selalu menguntungkan. Dengan modal yang relatif kecil namun potensi pasar yang luas, makanan Indonesia kini tak lagi dipandang sebagai kuliner niche. Penyebaran restoran Indonesia di berbagai negara menjadi bukti bahwa cita rasa Nusantara telah menjelma menjadi peluang bisnis global yang menjanjikan.
Jadi menurut kalian, apakah warteg akan jadi primadona di luar negeri, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.